Halo sobatku, apa kabar? Momentum spesial di penghujung bulan Ramadan nanti adalah Hari Raya Idul Fitri. Tentunya sobatku yang akan merayakan sudah mulai mempersiapkan hantaran lebaran bagi kerabat. Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru juga menghadirkan hampers spesial lebaran dengan menu yang lezat, higienis, juga bebas pengawet dan pemanis buatan. Dalam program Masak Bareng Sobatku kali ini kita akan bikin salah satu varian menu dari hampers lebaran 2023. Anda penasaran? Yuk disimak. Sobatku sekalian, pada sesi Masak Bareng Sobatku kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Yohana. Apa kabar, Dok? Baik, Dokter Jody. Sehat? Sehat. Dan sekarang di depan kita ini sudah ada apa? Silakan, kita sebenarnya mau bikin apa, Dok? Kita mau masak bareng kali ini, Sobatku. Oke. Kita mau bikin pandan cheese roll, Dok. Pandan cheese roll. Oke, kemudian ini apa, Dok? Bahan-bahannya sudah ada di sini, disiapkan. Untuk rotinya sendiri, nanti ada 2 bahan, Dok, yang harus dibuat. Ini yang bahan 1 ya, Dok, ya, yang akan kita buat duluan. Di sini ada kuning telur, tepung terigu, air pandan, minyak goreng, santan, pasta pandan, pasta vanili, dan garam. Garam. Oke. Ya. Kemudian ini apa, Dok? Nah, yang di sini ini ada bahan kedua, Sobatku, untuk adonan rotinya. Di sini sudah ada putih telur, Dok. Jadi kalau kuning telurnya tadi kita gunakan di bahan 1, ya, putih telurnya akan kita gunakan di bahan kedua. Baik. Kemudian gula halus dan juga air perasan lemon. Air perasan lemon, dan semua ini untuk yang kita buat untuk pandan cheese roll dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini ya, Dok. Betul. Ya. Kemudian ini apa, Dok? Nah, di sini ada garnishnya nih, Dok, untuk menghias roll cake-nya. Di sini ada cheese, kemudian ada daun mint, buah ceri, dan juga buah kiwi. Buah kiwi. Oke, dan semuanya nanti akan menjadi pandan cheese roll yang harapannya juga bisa dilihat sobatku sekalian di rumah melalui akun YouTube channel dan juga Instagram RS Dr. Un Solo Baru. Kita sekarang mulai buat, Dok? Yuk. Oke. Baik, sekarang kita mulai, Dok. Apa yang akan kita campur dulu? Iya, kita siapkan 1 bowl di sini, Dok. Oke. Nah, untuk bahan 1 ini bisa kita campur semua. Ya. Kemudian nanti akan kita aduk ya, Dok. Ini 4 kuning telur. 4 kuning telur. Ya. Dok mau bantu. Kemudian ini tepung adalah terigu. Tepung terigu. 4 kuning telur, kemudian tepung terigu, dan yang Dokter Yohana ini adalah? Ini minyak goreng, Dok. Minyak goreng. Dok, boleh dimasukin Saya masuk dulu. sini. Sekarang saya masukkan minyak goreng. Minyak goreng, kemudian apa lagi? Boleh, Dok. Ini yang ini ya? Air pandan ya, Dok. Air pandan. Ini hijau-hijau. Setelah air pandan, sekarang saya masukkan pasta pandannya, Dok. Jadi Pasta kita pakai pandan. 2 macam untuk pandannya. Oke. Pasta pandan dan air pandan. Iya. Kemudian setelah itu santan dulu. Santan. Ini saya masukkan pasta vanili. Pasta vanili. Dan yang terakhir adalah? Terakhir garam, Dok. Garam. Oke.
Kita berikan terakhir adalah garam. Oke. Untuk takaran bahan satu nanti akan kita tuliskan di description box ya, sobatku. Oke. Nah, sekarang tinggal diaduk nih, Dok. Sekarang kita tinggal aduk. Ya, menggunakan balon whisk aja. Balon whisk. Kita aduk adonannya sampai rata. Udah rata, Dok? Sudah? Oke. Oke. Warna hijaunya ini menggugah selera loh, tapi ini belum matang ya. Wanginya udah kecium ya, Dok ya. Kecium. Dengan semua campuran itu. Oke, setelah kita aduk. Nah, aduknya sampai rata begini ya, Ya. adonannya. Oke, sekarang kita boleh sisihkan dulu. Kita bikin bahan yang kedua nih, Dok. Oke, yang kedua ini apa nih, Dok? Yang kedua ini ada putih telur, Dok. Kalau tadi kuning telurnya 4 ada di bahan satu. Oke. Ini putih telurnya 4 juga kita gunakan semua di bahan kedua. Oke. Jadi tadi 4 butir telur, kuningnya kita taruh di bahan satu, Ya. putihnya kita taruh di bahan yang kedua. Yang sekarang Betul. ini akan kita campur ya, Dok ya. Ya. Oke. Kita tuang putih telurnya. 4 putih telur kita Ya. tuangkan. Kemudian setelah putih telur kita masukkan air perasan lemon ya, sobatku. Dan yang terakhir ini adalah Gula halus. gula halus. Nah, ini kita harus aduk dulu, Oke. Dokter Jody, sebelum memasukkan gula halusnya. Untuk mengaduk bahan kedua, kita menggunakan mixer. Nah, ini untuk putih telur dan air lemonnya kita mixer dengan kecepatan sedang sampai nanti adonannya setengah kaku, Dokter Jody. Oke. Ya. Oke, setelah adonannya setengah kaku, kita mulai masukkan gula halusnya secara perlahan sambil tetap di mixer. Oke. Oke, setelah adonannya sudah kaku dan sudah tercampur rata, ini bisa kita tes dulu, Dokter Jody. Caranya gimana? Caranya, adonannya dibalik, Dok. Hah? Dibalik. Kalau sudah nggak tumpah berarti udah cukup. Dibalik. Gimana baliknya? Begini. Iya, tuh. Wah. Berhasil ya, Dok? Ya. Aman. Jadi sampai kaku ya, Dok ya? Iya. Oke. Sampai kaku, dan cara ngetesnya kayak tadi ya, sobatku, dibalik. Kalau sudah nggak tumpah berarti sudah pas. Oke, sekali lagi. Oh, aman. Ya. Nggak pakai magic kan, Dok? Iya, ini aman. Ini kita bersihkan ujung mixernya, Dok. Oke. Ini mengembang ini. Jadi sebenarnya yang bisa bikin ngembang itu putih telurnya, Dok? Betul, Dok. Oke, Putih maklum. telurnya. Putih telur ya. Cocok. Pertanyaan awam bapak-bapak ya. Jadi kalau masak konten masak barang sobatku ini kita juga bisa dapat edukasi tentang permasalahan dapur ini. Besok bisa dipraktekkan ya, Dok. Oke. Sini kita apain, Dok? Ini nanti akan kita campur dengan Oke. bahan satu tadi, Dok. Oke, nah ini kita pakai spatula ya. Ya, Oke. Siap. Nah, setelah itu nah setelah ini nanti bahan kedua akan kita campur ke bahan pertama, Dokter Oke. Jody. Nanti kita menggunakan spatula, sobatku, mengaduknya dengan teknik aduk balik. aduk balik. Iya. Oke, jadi ini adonan pertama, Dok. Adonan kedua, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sekarang kita akan menuang sebagian dari adonan 2 ke adonan 1. Oke. Kita menggunakan spatula, sobatku. Oke, mari kita lakukan. Masukin ya, Dok. Ya. Sebagian kita tuang dulu. Iya. Oke, boleh Oke, diaduk. kita Dok. bisa melakukan aduk ini ya. Iya. Ngaduknya harus sampai tercampur rata semuanya. Maka kita istilahnya aduk balik adalah diaduk sampai terbalik dengan arah yang sampai dia terbalik nih Iya. ya, bawah kemudian ke atas. Searah ya, Dok ya? Searah, Dok. Searah. Bisa lihat bagian samping yang belum ini rata. Oke, kemudian kita tuang lagi. Nah, kemudian setelah tercampur rata seperti ini, sobatku, adonan yang sudah tercampur boleh
ditaruh di adonan kedua sini, Dok. Oke, jadi dari sini ini kan agak lebih cair nih, Betul. lebih encer. Kita tuang sana ya, Dok ya. Ya. Oke. Kita tuang pelan-pelan. Oke. Oke, sekarang kita akan mengaduk semua bahan jadi satu. Oke. Tetap dengan teknik aduk balik. Ya. Dr. Jody mau ngaduk? Oke, mari kita aduk. Silahkan, Dok. Dan kita balik. Kita mesti hati-hati karena bagian ini encer dan bagian sebelah ini cukup kental. Nah, sambil Dr. Jody mengaduk, saya akan manasin ovennya dulu ya, Dok. Oke. Sobatku, ovennya kita panaskan dulu. Di sini ovennya akan kita panaskan dulu di suhu 200 derajat selama 10 menit. Kita atur di sini untuk suhunya di angka 200. Kemudian untuk timernya kita set 10 menit. Dengan api atas bawah. Nah, sobatku sekalian, ini sudah selesai diaduk Dengan teknik aduk balik. dengan teknik aduk balik sampai tercampur semua, merata. Setelah tercampur merata ini sudah tidak boleh dibalik lagi ya, Dok ya, bowlnya ya. Boleh dong. Ah, karena ini tidak sekaku tadi. Oke, hati-hati. Ini sudah jadi untuk adonan roll cake-nya, Dok. Adonan roll cake. Oke, lalu Sekarang kita tunggu ovennya panas dulu, kemudian adonannya ini akan kita tuang di loyang. tuang di loyang. Ya. Oke, baik. Nah, kita siapkan loyangnya. Loyangnya sebelumnya kita alasi dengan kertas roti supaya nanti saat matang gampang untuk mengeluarkan roll cake-nya. Kali ini kami menggunakan loyang berukuran 28 cm. Jika sobatku tidak memiliki ukuran yang sama, tidak masalah, bisa disesuaikan dengan loyang yang ada di rumah. Udah, Dok? Ya. Siap dituang. Oke, silakan, Dok. Oke. Jadi kalau 28 cm ini, Dok ya, 28 kali 28. Kalau nanti sobatku ada yang nggak punya 28 kali 28, bisa pakai apa yang ada di rumah. Ya, bisa disesuaikan, Dok. Bisa juga nanti dibagi, misalnya punya loyangnya kecil-kecil nih, dibagi jadi 2 loyang, Dok. Wah, ini baunya udah enak. Loyang 28 kali 28 atau mungkin ada yang ukuran lebih kecil atau mungkin dibagi bisa beberapa loyang. Oke. Setelah kita tuang. Nah, ini Setelah adonannya harus kita ratakan ya, Dok. Oke. Ini cuma dilapisin kertas aja, Kertas roti aja, kertas roti. biar nggak terlalu lengket di dasarnya. Oke, setelah adonannya rata, kita hentakkan supaya udaranya bisa keluar, Dok. Oke. Dok, ini sambil nunggu ini udah mau selesai nih, udah nggak ada udara. Udaranya udah keluar ya, Dok. Sekarang kita ngapain? Oke, sambil nunggu ovennya panas, kita akan bikin untuk cream cheese-nya ya, Dok. Cream cheese. Jadi nanti rollnya akan kita kasih cream cheese. Oke. Nah, untuk bikin adonan cream cheese-nya, ini kita kembali menggunakan mixer. Mixer. Kita mixer cream cheese-nya dulu dengan kecepatan sedang ya, Dok. Oke. Dok, ini setelah halus, Dr. Jody boleh nuangkan, ini kita ada whipped cream yang bubuk. Whipped cream yang bubuk. Iya. Oke. Sambil kita mixer, kemudian nanti juga air dingin ya, Dok. Ini air dingin berapa cc? 200 ml. Oke, 200. Nah ya. Sambil kita tuang air. Pakai air dingin ya, Dok ya? Iya, Dok. Supaya lebih cepat kental untuk adonannya. Oke, ini halusnya sampai seperti ini. Oke. Untuk olesan nanti, Dok. Oke. Topping. Olesan di tengah-tengah roti sebelum kita roll. roll. Oke.
Kemudian nanti sisanya bisa juga kita gunakan di atasnya roll, Dok. Oke. Untuk menghias dengan Untuk garnish. menghias dengan garnish. Jadi tadi mesti menggunakan air dingin supaya lebih cepat kental dan menggumpal ya. Iya. Setelah itu kita ngapain, Dok, sekarang? Saya cek ovennya dulu ya, Dok. Oke. Kalau udah panas, kita bisa masukin adonannya. Oke. Oke, ini udah panas. Baik. Sekarang adonan kita masukkan. Kemudian kita oven, ini untuk suhunya kita atur di 160 derajat Ya. dengan api atas bawah. Oke. Kemudian waktunya kita set selama 30 menit. 30 menit, api atas bawah 160 derajat Celcius. Ya. Oke. Udah, Dok, kita tinggal tunggu roll cake-nya sampai matang. Oke. Setelah matang, kita tinggal mengoleskan whipped cream-nya. Whipped cream-nya. Kemudian terakhir kita hias ya, Dok. Dok, sambil nunggu adonan rotinya matang, kita bisa siapkan whipped cream-nya. Nanti kita gunakan untuk garnish ya, Dok. Oke. Ini bisa kita tuang dengan plastik segitiga. Oke. Kita masukkan ke plastik segitiga whipped cream-nya. Langsung tuang, Dok, satu-satu, dikit-dikit. Iya. Oke. Masukin sampai dalam, Dok. Sampai dalam. Wah. Ya. Itu sekarang kita memasukkan ini sama seperti memasukkan adonan semen. Semennya wangi. Semen yang wangi. Dan enak ya, Dok. Enak. Itu kalau lapar boleh dicicipin dulu. Ya. Apakah rasanya sudah pas dengan ke plastik segitiga ini? Oke, ini roll cake-nya sudah jadi, sobatku. Sekarang kita keluarkan dari oven. Awas panas ya, sobatku. Awas panas. Dok, panas. Yap, aman. Oke. Wah, baunya udah enak sekali. Baunya wangi pandan dan wangi vanila ya, Dok. Ya, oke. Bikin tambah lapar ya, Dok. Ya, ini selama 30 menit. 30 menit. Oke, jadi sobatku sekalian tadi selama 30 menit saya mengaduk ini sampai jadi. Jadinya. Dok, ini setelah didinginkan, Oke. kita akan keluarkan dari loyang. Caranya gimana, Dok? Nah, untuk lebih gampangnya, ini pinggirannya kita iris pakai peso ya, Dok. Oke. Untuk melepaskan dia dari yang area lengket. Betul. Oke. Dan jadinya juga lebih rapi. Oke. Dok, ini setelah diiris, nanti bisa dikeluarkan. Kita siapkan lembaran kertas roti kayak gini ya, Dok. Oke. Untuk meletakkan roll cake-nya. Ya, oke. Nah, nanti setelah dikeluarkan, kita taruh di atas kertas roti seperti ini, Dok. Oke. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya kita akan memberikan olesan whipped cream. Kemudian nanti kita akan gulung rotinya. oke. Mari, Dok, silakan. Whipped creamnya boleh dioles sesuai selera, sobatku. Ini rasanya gurih ya, Dok. Dan rotinya sendiri pasti enak tuh. Iya. Baunya udah Menggoda. bikin lapar ya, Wah. Dok. Jadi dari sini nanti akan di roll dan setelah itu masih bisa dipotong-potong ya, Dok ya? Iya, setelah itu Bisa kita hias lagi Oke. di permukaannya menggunakan whipped cream lagi, Dok. Oke. Untuk garnish sebenarnya nanti juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, Dok. Garnishnya ini, Dok ya? Iya. Oke. Ini ada pakai cherry, pakai kiwi, dan juga pakai ini daun mint ya, Dok ya? Daun mint. Dan juga ada keju di sini. Dok, ini sudah dioles sampai rata seperti Oke. ini. Kemudian tinggal kita gulung ya, Dok. Kita gulung, ya. Ini untuk awalan rollnya, biar dikunci ya, Dok. Oke. Setelah itu Nah, itu kita roll rotinya. kita roll.
3, 2, 1. Sudah dok, tinggal menghias dengan garnish. Dengan garnish. Ini boleh kita oles whipped cream lagi dok di atasnya. Di bagian atas, oke. Ya. Setelah rata olesan whipped creamnya, sekarang tinggal kita taburin keju ya dok. Oh, tabur keju. Setelah selesai kita hias, sekarang kita pindah dulu ya dok. Oke. Supaya ngasih garnishnya lebih mudah nanti. Oke. Oke, nanti. Dok, ini sudah tinggal step terakhir nih dok. Kita tinggal menghias aja. Menghiasnya sebenarnya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya dok. Oke. Ini kita gunakan whipped cream yang tadi dok. Oke. Jadi bisa multifungsi. Oke, sesuai selera. Bisa hias dengan cherry, kiwi. Oke, ini kita gimana hias? Taruh langsung di sini sih. Cherry bisa kita taruh sini. Jadi ini supaya bikin lebih firm. Seling-seling aja. Langsung sini ya. Ya. Bisa firm. Nah. Oke. Buah kiwi. Buah kiwi. Wah, ini kita bisa taruh juga kiwinya di sini. Di sini boleh dong. Sobatku sekalian, sesi masak bareng sobatku kali ini adalah apa namanya dok? Pandan cheese roll. Pandan cheese roll. Buatan special edition untuk Ramadan tahun ini. Baik, sobatku, nantikan lezatnya hampers spesial kami di momen spesial Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta. Jangan lewatkan update-nya di akun Instagram dan TikTok Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh. Enak dok. Legit dan nggak terlalu manis, jadi pas. Pandannya berasa dok? Pandannya berasa, kemudian ada nuansa vanila. Pandannya berasa dan juga ada nuansa vanila yang berasa juga. Tidak terlalu manis, jadi pas buat Anda dan keluarga di rumah yang akan merasakan momen Idul Fitri bersama dengan keluarga.